Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang dunia SEO. Yaitu kalau Anda ingin belajar SEO, tahapan-tahapannya bagaimana, terutama untuk websitenya. Itu kami akan jelaskan berdasarkan pengalaman agar kemampuan Anda itu tertata lah tahapannya dan tidak buang-buang waktu. Untuk lebih jauh jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin membutuhkan pembuatan website, bisa hubungi nomor yang tertera di layar ini. Sebelum lebih jauh, kami mengenalkan website kami ini yang bergerak di pasar modal yang nantinya dijadikan contoh dalam pembahasan. Yang pertama, kalau Anda ingin belajar SEO, tahapan paling penting adalah bagaimana cara menulis yang baik. Kenapa saya katakan belajar menulis yang baik adalah awal daripada Anda menggeluti dunia SEO? Karena seindah apapun teknik SEO Anda, kalau Anda tidak menguasai yang namanya dunia tulis-menulis, Google tidak akan menyukai tulisan Anda. Kenapa saya katakan demikian? Karena Google menghitung durasi orang membaca tulisan Anda, sehingga dianggap tulisan Anda itu bagus. Nah, kalau misalkan orang membaca tulisan kita pendek, maka itu artinya tulisan kita memang tidak begitu bagus. Oleh sebab itu, aspek yang paling utama pokoknya belajar nulis lah. Karena nanti kalau teknik SEO itu cukup mudah menurut kami. Anda lihat salah satu postingan kami ini, yaitu review saham di sini. Ini kami bisa menulis cukup panjang ya, menampilkan data-data dan lain sebagainya. Ya, semua karena kami belajar menulis. Jadi tidak hanya seadanya. Di internet itu tidak hanya seadanya. Google menghadirkan sesuatu yang terbaik, maka kita harus membuat tulisan yang terbaik. Maka saran kami belajar aja menulis terlebih dahulu. Nanti teknik cara menulisnya kami sudah jelaskan di video yang lain. Yang berikutnya adalah kalau Anda belajar SEO, itu yang paling penting memahami kata kunci. Jadi pahami betul bagaimana logika Google yang ini bisa menemukan tulisan terbaik di internet. Contoh misalkan bagaimana Anda ingin membuat cara investasi di pasar modal misalkan. Nah, bagaimana Anda memahami bahwasanya setiap elemen-elemen di sini itu berarti banyak dicari orang yang kemudian kalau Anda menghadirkan dengan baik maka ditemukan oleh Google. Nah, logika memahami kata kunci ini penting. Ya, Anda harus memahami yang namanya keyword planner, mungkin Suggest, mungkin alat-alat yang lain, pokoknya tentang memahami kata kunci. Kalau kami sudah membahas tentang golden keyword, kemudian ada juga keyword untuk pemula, kami sudah menjelaskan itu. Pokoknya memahami logika kata kunci itu cukup penting sekali. Ini yang kedua, karena Google akan menemukan tulisan Anda dengan mencocokkan kata kunci yang dicari oleh calon pembaca. Yang ketiga adalah pahami search engine result page ya. Jadi search engine result page itu seperti ini. Kalau kita mencari kata kunci tertentu, maka Google akan menampilkan tampilan seperti ini, namanya result page. Nah, Anda kalau mau masuk di dunia SEO harus memahami result page ini terlebih dahulu. Kebanyakan kelemahannya orang sudah bisa menulis, sudah memahami kata kunci, tapi tidak survei. Ini lapangan ya istilahnya. Kita survei lapangan lah sebelum menulis. Nah, itu result page-nya. Nah, contoh misalkan, kami kalau nulis hanya berkaitan dengan saham Bumitro, pasti kalah. Kenapa? Karena result page-nya menyebutkan, ini Google juga bermain di halaman pertama. Ini kan penyajian data Google ini. Ini Google ini. Kemudian diberikan berita,
kemudian website-website besar, kemudian bahkan berita pasar disajikan di sini. Baru kemudian berita lainnya. Nah, ini yang punya kesempatan bagi kita. Jadi kesempatan kita itu sangat pendek sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanya 6 biasanya kan jumlahnya lebih daripada 6 ya. Makanya kami mengincar prospek jangka panjang saham bumi. Nah, sehingga milik kami muncul di sini. Nah, itu namanya result page, dan Anda harus pahami betul-betul itu. Itu yang tahapan belajar yang ketiga ya. Yang keempat, pahami teknis di website masing-masing. Jadi maksudnya teknis di website masing-masing itu gini. Saya menggunakan WordPress, maka saya harus mendalami semua teknik yang ada di WordPress. Oleh sebab itu saya tidak menganjurkan kalau misalkan Anda menyukai Blogspot pindah ke WordPress, memakai WordPress pindah ke Blogspot, karena tekniknya masing-masing berbeda. Lebih baik Anda gunakan satu dan dalami betul-betul. Contoh misalkan untuk WordPress itu kalau kita ketik di sini, ini banyak tools ya untuk posting ya. Ada table, ada list, ada embed, kemudian ada heading. Ini harus dipahami semua ini. Slideshow, ada tile gallery, kemudian kalau misalkan desain kita buat seperti apa, ini semuanya harus kita pelajari. Tidak boleh kita tidak paham tentang hal-hal teknis ini, karena itu akan sangat membantu dalam publikasi konten sesuai dengan kaidah SEO. Nah, Anda harus pahami betul pokoknya teknis nih, bagaimana quotation, insert video, insert map, menyisipkan link. Nah, biasanya orang belajar SEO tapi tidak paham teknis di website ini kesalahan yang cukup besar ya. Berikutnya adalah SEO on page. SEO on page itu bagaimana optimalisasi halaman website kita agar kemudian lebih dikenali oleh Google. Ya, jadi SEO on page ini sangat penting sekali, mulai dari cara membuat judul, kemudian bagaimana memasukkan kata kunci dalam konten, kemudian bagaimana membuat gambar ini punya deskripsi, kemudian bagaimana di dalamnya ada link, atau kemudian bagaimana membuat orang berlama-lama di website kita. Jadi memainkan link, kemudian bagaimana membuat kategori, dan bagaimana membuat posting-posting yang trend, sehingga kemudian orang berlama-lama di website kita. Tidak hanya kemudian ketika orang sudah menangkap dari Google datang ke website kita kemudian dia keluar lagi, tidak. Dan menurut kami SEO on page ini penting sekali sebelum kita berpikir tentang backlink dan lain sebagainya, karena biasanya orang terlalu sibuk dengan backlink tapi tidak mengoptimasi apa yang menjadi kelebihan dalam website kita. Bahkan kadang-kadang orang lupa kalau misalkan video itu penting, orang lupa bahwasanya quotation itu penting, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir baru teknik SEO off page, yaitu bagaimana menanamkan backlink di luar, bagaimana mengiklankan konten, bagaimana kemudian sharing konten dan lain sebagainya. Itu menjadi tahap yang menurut kami terakhir. Nah, kalau Anda memahami ini, saya yakin Anda akan sukses di dunia website. Jangan lupa tetap semangat. Kalau ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Website merupakan masa depan bagi kita semuanya, juga informasi. Tetap semangat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau ada kalau ada keinginan untuk membuat website, bisa hubungi nomor yang tertera di bawah di layar ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.